ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, di mimbar yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat untuk diri pribadi dan untuk jamaah semua agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni dengan selalu berupaya dan berusaha menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sungguh-sungguh menjauhi serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita di agama Islam ini dan memberikan keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita mati dalam membawa iman dan Islam dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat. Surga adalah tempat mulia yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan khusus bagi hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan siapa yang akan menjadi penghuninya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sejumlah kriteria penghuni surga dalam Al-Qur'an. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Masyarul muslimin rahmatullah. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jami' Ahkam Al-Quran jilid 12 halaman 20, ayat yang tadi dibaca merupakan bentuk pembuktian atas janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia memberi pahala kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberi siksa kepada siapa yang Dia kehendaki pula. Surga adalah bukti serta maka itu iman dan amal soleh menjadi kriteria utama bagi siapa saja yang ingin memasuki surganya. Masyarul muslimin rahmatullah. Dari sekian banyak amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat 5 amal yang termasuk kategori ringan untuk diamalkan, namun lebih besar utamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi surga bagi siapa saja yang melakukannya walau hanya salah satunya. Dalam kitab Tamamul Minnah fi Bayanil Isalil Mujibat lil Jannah karya Al-Alamah Al-Imam Abdullah bin Muhammad Al-Siddiq Al-Humari pada halaman 10 hingga 11 diriwayatkan sebuah hadis tentang dialog antara Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang dapat memastikan seorang hamba masuk surga?" Maka Rasulullah SAW menjawab,
menjawab, tu'minu billahi wal yawmil akhir. Kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata hadirin sekalian, dalam jawaban Rasulullah SAW tersebut beliau tidak menyebutkan iman kepada Rasul dan kitab-kitab mereka. Hal ini tentu bukan tanpa makna. Justru di sini kita bisa memahami bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir tidak akan pernah tertanam dengan benar di dalam hati tanpa terlebih dahulu mengimani para Rasul dan kitab-kitab mereka sebagai sumber utama pengetahuan tentang Allah dan hari akhir itu sendiri. Dengan jawaban yang amat sederhana dari Nabi SAW, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kembali bertanya, "Ya Rasulullah, inna ma'al imani amalan." Wahai Rasulullah, apakah benar bahwa bersama iman itu ada amal yang harus dilakukan? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Yuraddihu mimma a'tahu Allah." Cukup bagi seorang hamba memberikan sebagian kecil dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Memberikan sebagian kecil dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah amalan yang sangat ringan. Tidak perlu berkorban yang dalam-dalam. Misalnya dengan memberi dagangan pedagang kecil atau asongan, memberikan sedikit uang kepada juru parkir, menyisihkan recehan untuk pengemis, atau memberi upah sekadarnya kepada tukang penyeberang jalan. Semua ini ringan dilakukan dan tidak memberatkan, namun memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alternatif pertama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tiket resmi menuju surganya. Namun pembicaraan tidak berhenti di situ. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang kritis dan ingin selalu mendalami ajaran Nabi SAW, kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yuraddihu bihi." Wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang hamba itu fakir yang tidak memiliki sesuatu pun untuk diberikan? Sebagai alternatif amal soleh kedua, Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Cukup seorang hamba tersebut menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar ini bahkan lebih ringan dibanding amal yang pertama. Ia tidak membutuhkan harta, tidak memerlukan biaya, cukup dengan kata-kata yang baik disampaikan kepada keluarga, kerabat, atau masyarakat. Yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan dan kepedulian. Namun demikian, cara menyampaikan nasihat juga penting untuk diperhatikan. Hendaknya dilakukan dengan bahasa yang halus dan secara pribadi agar tidak menyakiti. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pertanyaan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu selesai. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana 'indi la yastati'u an ya'muru wa yanha 'anil munkar." Wa Rasulullah, bagaimana jika juga dan tidak mampu dan mencegah kemungkaran? Rasulullah SAW menjawab, "Yasma'u li akhar." Cukup baginya membantu orang yang linglung. Bentuk bantuan ini bisa sangat sederhana, seperti membantu seseorang memilih barang, membawakan sesuatu yang berat, sekedar memakai sendal atau sepatu. Hal kecil yang dilakukan, namun menunjukkan kepedulian dan empati yang tinggi. Ini adalah hal yang bisa menjadi sebab seseorang masuk surga. Masyaallah muslimin rahimahullah. Abu Dzar masih melanjutkan, "Ara'aita in kana wa la yasma'u syai'an." Bagaimana jika orang itu sendiri linglung dan tidak mampu melakukan apapun? Nabi SAW pun menjawab, "Yu'inul mazlum." Cukup ia membantu orang yang tertindas. Namun Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kembali bertanya, "Ara'aita in kana
Dhaifan la yastati'u an yu'ina maghluban. Bagaimana jika dia lemah dan tidak mampu membantu orang yang tertindas? Lalu Rasulullah SAW menegaskan, ma turidu an yakuna fi sahibi khairin yusibah an-nas. Cukup menjadi maka dia menahan diri dari menyakiti orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, inilah amal soleh beriman, yaitu menjaga diri agar tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Sayyidina Abu Dzar pun menutup pertanyaannya dengan satu pertanyaan penting, ya Rasulullah, jika fa'ala dzalika dakhala jannah? Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang melakukan hal-hal ini ia pasti masuk surga? Rasulullah SAW menjawab dengan penuh kepastian, ma min muslimin ya'malu khaslatan min haula'i illa aqadtu biyadi hatta udkhilahul jannah. Tidaklah seorang muslim mengamalkan salah satu dari hal-hal ini kecuali aku akan memberikannya hingga bawanya masuk ke dalam surga. Muslim rahimahullah. Dari kisah ini kita belajar bahwa amal soleh tidak harus besar dan berat. Bahkan amal yang tampak kecil dan remeh bisa menjadi jalan menuju surga. Kuncinya adalah keikhlasan dan ketulusan dalam melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk istiqomah dalam berbuat kebaikan dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadiman wa amara bidzalika irsyadan wa ta'liman wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi warḍallahu 'anil a'immatil khulafa'ir rasyidin saadatina Abu Bakr As-Siddiq wa Umar Uthman wa Ali wa jami'is sahabati ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al
في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وكل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.